kembali menyaksikan Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, pasca demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir rusuh, suasana di kawasan Malioboro, Yogyakarta kembali normal. Meski demikian, kerusakan di sejumlah tempat masih terlihat. Suasana di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta tampak normal. Sebelumnya pada 8 Oktober lalu, kerusuhan pecah di tempat ini setelah massa pengunjuk rasa yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja bentrok dengan polisi. Meski telah kembali normal, kerusakan masih terlihat di sejumlah tempat. Sementara itu, sisa kerusakan bekas amuk massa juga masih terlihat di gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Di lantai 2 kantor wakil rakyat ini, belasan kaca jendela yang pecah akibat dilempari para pengunjuk rasa yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja masih belum diganti. Menko Polhukam Mahfud MD Minggu sore memantau lokasi demonstrasi rusuh di Malioboro, Yogyakarta. Mahfud menyatakan demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir rusuh di seluruh Indonesia telah direncanakan. Selain berkeliling sepanjang Jalan Malioboro, Mahfud MD juga singgah di gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan sempat berdialog dengan sejumlah warga. Demo. Kita tidak nangkap satupun orang yang karena demo. Ada 243 orang sekarang itu karena merusak. Melempar, menjarah, membakar, itu yang sekarang ditangkap. Yang demo-demo biasa kan puluhan ribu tidak diapa-apain. Sultan bilang ini by design, mungkin ada... Pastilah by design. Sekurang-kurangnya terorganisir seperti itu kan by design, karena polanya sama. Ada demo besar, lalu ada sekelompok orang yang bikin coret-coretan itu. Bikin coret-coretan, membakar, lempar gitu. Di semua kota polanya sama. Berarti ada satu desain yang terorganisir di luar kegiatan demo-demo. Ketua DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta, Heri Sebayang, membantah memimpin demonstrasi yang berujung kericuhan di Daerah Istimewa Yogyakarta kemarin. Sebelumnya, nama Heri Sebayang disebut sebagai penggerak massa dalam demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Yogyakarta. Heri yang mewakili Partai Demokrat di Yogyakarta hanya menyampaikan pandangan di depan demonstran, mendukung perjuangan buruh. Saudara-saudaraku sekalian, berkembang bahwa dibilang saya sebagai pimpinan gerakan demonstrasi buruh itu. Jadi saya tekankan, saya nyatakan pada hari ini itu tidak benar kalau saya sebagai pemimpin atau memimpin gerakan demonstrasi buruh. Kalau saya orasi dalam gerakan demonstrasi buruh, itu memang betul. Karena apa? Karena memang saya sebagai pimpinan partai bersama anggota DPRD saya, baik dari kabupaten, kota, dan provinsi, dari Demokrat, ada juga partai politik lainnya, menyampaikan aspirasinya untuk menerima buruh, maksud saya, menerima buruh pada saat buruh menyampaikan aspirasinya. Sementara itu, saudara, aksi menolak kekerasan dan unjuk rasa anarkistis digelar warga Yogyakarta di gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Para peserta aksi mengenakan busana tradisional sebagai simbol budaya Yogyakarta yang berbudi pekerti luhur. Dalam orasinya, mereka menyatakan tidak melarang warga negara Indonesia menyatakan aspirasinya dalam unjuk rasa, tetapi harus dilakukan dengan cara yang santun. Lalu bagaimana kondisi Yogyakarta hari ini? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Michael Aryawan. Selamat petang, Michael. Apa informasi terbaru, terutama mengenai kasus kerusuhan yang terjadi di Yogyakarta? Selamat petang Ibrahim dan saudara. Kondisi Yogyakarta secara umum normal pada hari ini, khususnya di kawasan Malioboro. Aktivitas perekonomian warga dan pedagang juga berlangsung lancar. Namun memang ada di sejumlah titik yang masih terdapat kerusakan. Sejumlah titik itu diantaranya adalah 2 pos polisi yang masih rusak. Kemudian ada salah satu restoran yang dibakar massa pada saat unjuk rasa rusuh pada 8 Oktober lalu.
Dan restoran ini hingga saat ini belum juga dilakukan perbaikan. Tadi kami sempat berbincang-bincang dengan salah seorang pekerja dari restoran itu. Dia menyebutkan jika kerugian diperkirakan antara 500 hingga 600 juta. Sehingga memang pemilik usaha belum melakukan perbaikan apapun. Nah, terkait restoran yang dibakar massa ini, pihak restoran juga telah melaporkan ke aparat Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun hingga saat ini memang belum ada perkembangan terbaru dari pihak kepolisian terkait penyelidikan soal pembakaran restoran ini. Nah, bergeser ke gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, kami melihat ada sejumlah kerusakan, masih tersisa sekitar 10% dari kerusakan sebelumnya. Dan ini terutama pada bagian kaca-kaca yang belum diganti. Demikian, Ibrahim. Michael, kemarin Menko Polhukam Mahfud MD sempat berkeliling mantau lokasi di Yogyakarta. Apa saja agendanya dan apa yang disampaikan Menko Polhukam, terutama soal adanya by design dalam demo kemarin? Ya, betul sekali, Ibrahim. Mahfud MD, Menko Polhukam, kemarin berkeliling di Jalan Malioboro. Dia melihat kondisi pos polisi yang dirusak massa, kemudian restoran juga yang terbakar akibat bom molotov. Kemudian dia juga mampir ke gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menemui sejumlah warga yang memang baru saja menyelesaikan aksi damai mereka. Dan kepada warga, Mahfud MD juga menyatakan bahwa sepanjang sejarah dia berada di Yogyakarta belum pernah dia menemukan atau melihat unjuk rasa rusuh di Jalan Malioboro, dan baru kali itu terjadi atau baru tanggal 8 Oktober yang terjadi. Nah, kemudian saya menanyakan kepada Mahfud MD apakah hal ini adalah direncanakan seperti perkiraan Sultan. Kemudian Mahfud MD juga meyakini bahwa memang unjuk rasa rusuh di seluruh Indonesia adalah by design atau direncanakan. Begitu, Ibrahim. Baik, artinya saat ini kondisi Malioboro memang belum sepenuhnya pulih. Terlebih kemarin sudah ada kunjungan atau tinjauan dari Menko Polhukam. Apakah nanti akan ada bantuan dari pemerintah terutama bagi warga-warga terdampak di sekitar Malioboro, Michael? Ya, betul sekali. Baru saja selesai acara dari Keraton Yogyakarta yang memberikan bantuan kepada sejumlah pedagang yang terdampak akibat kerusuhan kemarin. Salah satu yang terdampak adalah para pekerja dari restoran Legian, yang di mana mereka saat ini tidak bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari karena usahanya ditutup. Nah, kepada mereka inilah kemudian pihak keraton memberikan bantuan, dan tadi sudah disambut baik oleh para pedagang. Demikian, Ibrahim. Ada informasi terkini soal investigasi kerusuhan yang terjadi di Yogyakarta, Michael? Ya, investigasi masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Tadi Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa masih seputar 4 tersangka, belum ada penambahan tersangka lainnya. Namun memang ada satu pelaku atau beberapa pelaku yang diduga melakukan pembakaran terhadap restoran Legian dengan cara melemparkan bom molotov. Nah, mereka ini hingga saat ini belum ditemukan oleh pihak kepolisian dan masih terus dicari dengan berdasarkan informasi warga, kemudian dari CCTV yang dipantau atau dilihat oleh pihak penyidik. Dan tadi kami menanyakan kepada Kabid Humas juga tentang korban yang saat ini berada di rumah sakit. Dikatakan oleh beliau bahwa memang masih ada beberapa korban di sejumlah rumah sakit, baik itu mahasiswa maupun aparat kepolisian. Dan terkait aparat kepolisian yang luka ini disebutkan ada satu aparat polisi yang saat ini mengalami stroke akibat terkena lemparan batu. Baik. Terima kasih Michael Aryawan melaporkan bagaimana kondisi Yogyakarta hari ini dan proses atau pengembangan penyidikan kasus kerusuhan yang terjadi di Yogyakarta. Terima kasih Michael.